Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Permata Zahra, NPM 25411157 dari kelas Manajemen Manajemen CS. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah makro dengan judul lingkup makroekonomi. Selamat menyaksikan. Pengertian makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan, bukan per individu. Artinya, yang dianalisis adalah skala besar seperti pendapatan nasional suatu negara, tingkat inflasi, jumlah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi ekonomi negara secara umum. Lingkup makroekonomi mencakup hal-hal besar dalam ekonomi negara seperti pendapatan nasional atau total penghasilan negara, 2. Kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, 3. Stabilitas harga, tidak terjadinya inflasi tinggi, 4. Pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi. Tujuan ekonomi makro adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih rincinya, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar negara lebih maju, mengurangi pengangguran agar masyarakat memiliki pekerjaan, menjaga harga agar tidak terlalu tinggi, menciptakan stabilitas ekonomi, serta menjaga keseimbangan perdagangan internasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan seluruh warga negara dalam satu tahunnya. Tiga cara menghitungnya, yaitu produksi, menjumlahkan semua barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, pendapatan, menjumlahkan semua pendapatan faktor produksi seperti gaji, sewa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pengeluaran, menjumlahkan semua pengeluaran dalam ekonomi. Pendapatan nasional dilakukan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negaranya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Contohnya harga makanan naik, bensin dan kebutuhan sehari-hari naik. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, uang menjadi kurang bernilai, dan juga gaya hidup yang selalu terus meningkat. Inflasi ini terlalu tinggi bisa merugikan sebagian masyarakat dan semua masyarakat. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi juga mencari kerja. Jenis pengangguran itu ada friksional, sementara menunggu pekerjaan baru, struktural, karena perubahan teknologi atau industri, siklikal, akibat krisisnya ekonomi, dan yang terakhir yaitu musiman, hanya terjadi pada musim tertentu. Pengangguran menjadi masalah penting dalam sebuah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas sumber daya manusia atau pendidikan dan keterampilan, modal atau investasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Jika pertumbuhannya tinggi, maka negara semakin maju. Kebijakan ekonomi, pemerintah mengatur ekonomi melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, mengatur pajak dan pengeluaran pemerintah, contohnya pembangunan jalan dan subsidi. 2. Kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunganya, dilakukan oleh bank sentral. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Keseimbangan ekonomi nasional terjadi ketika kondisi ekonomi stabil. Ciri-cirinya, pemerintah dan penawaran seimbang, inflasi terkendali, produksi berjalan normal, serta pendapatan masyarakat stabil. Jika seimbang, ekonomi negara akan lebih aman dan maju. Masalah utama makroekonomi yaitu inflasi yang tinggi, pengangguran meningkat, ketimpangan pendapatan atau kaya dan miskin, pertumbuhan ekonomi tidak stabil, serta masalah ini harus diatasi oleh suatu pemerintah.
Jadi, kesimpulannya adalah makroekonomi sangat penting karena membantu negara mengatur perekonomian secara nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengurangi masalah seperti inflasi dan pengangguran. Oke, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.